Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyapa teman-teman semua yang berada di rumah. Yang kebetulan hari ini pasti semua teman-teman lagi di rumah saja. Karena memang kondisi saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk pergi keluar-luar. Rumah saja. Di rumah saja. Ya, Masya Allah. Semoga kita berdoa ya tadi ya. Semoga wabah virus corona ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa beribadah, bisa berjamaah sholat di masjid kembali ya tadi ya. Bisa bertemu kembali. Masya Allah ya. Dengan kajian teduh yang insya Allah rindu sekali. Masya Allah. Ahad sore ya tadi ya. Masya Allah. Ya, teman-teman, insya Allah kita akan menjawab beberapa pertanyaan seputar puasa di bulan Ramadan ini. Jadi silahkan bagi teman-teman semua yang ingin bertanya kepada kami, khususnya kepada Ustaz Sobirin, silahkan bisa mengajukan pertanyaan di Instagram kami di temandekat.hijrah. Ya, gini Tat, ada pertanyaan masuk. Hal apa saja yang bisa dikatakan makruh pada saat kita menjalankan ibadah puasa, Tat? Ya. Ya, pada intinya hal-hal yang nggak bermanfaat, Tat. Ya, ya. Monggo, Tat. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, gimana Mas, sehat? Alhamdulillah, Tat. Ustaz juga sehat, Tat? Alhamdulillah, Masya sehat Allah. terus. Ya. Ini pertanyaan yang mungkin tadi hal-hal yang dimakruhkan apa ya? Iya, Tat. Dalam menjalankan Ramadan, puasa Betul, Tat. Ramadan. Puasa Ramadan, Tat. Ingat, kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang tidak disenangi, Iya, yang Tat. tidak dicintai. Bukankah kita ini merindukan cintanya Allah? Sangat, Tat. Ya, maka oleh karenanya Al-Qur'an itu kan menyebutkan begini, Mas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka ikuti. Iya, Tat. Artinya di bulan Ramadan ini adalah momen-momen yang sangat bulan yang diberikan rahmat Allah, dan setiap amalan itu dilipat gandakan. Maka kita ini harus mengikuti daripada tuntunan Allah, kemudian kita juga tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah, ya, yang dibenci oleh Allah, kita berusaha harus menjauhinya. Ya. Maka diantaranya apa, Mas? Mungkin diantaranya kita mungkin sering dengar hadis yang tentang bahwa tidurnya seorang muslim pada bulan Ramadan itu adalah ibadah. Oh, iya. Nah, sekarang sebenarnya yang dipermasalahkan itu bukan tidurnya. Tidur itu adalah emang mata ini punya hak untuk tidur. Istirahat ya, Tat. Iya, tapi kadang itu yang sering manusia itu gunakan, ini kan Ramadan. Ramadan kan jangan banyak aktivitas. Iya. Harusnya kan daripada misalnya bukan begini mungkin ya. Daripada kita ini takut buka ini, takut kecapean sehingga saya ini harus buka. Nah ini. Maka tidur terus. Nah, sampai buka. Nah ini. Nah ini kan masa momen-momen curahan rahmat ini kan momen yang Allah itu dilipat gandakan setiap ibadah kita, kok digunakan untuk tidur terus. Nah ini makruh, Mas. Iya. Jadi sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jadi yang harusnya kita ini meraih ya simpati Allah, harus kita ini artinya dijemput jamuan Allah ini, tamu istimewa ini, malah kita tidur-tiduran. Ataupun kita ini melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Betul. Mungkin dengan ngobrol ngalor ngidul, dengan gibah dan sebagainya. Itu kan dibenci oleh Allah, makruh. Sangat dibenci sama Allah, Tat. Iya. Nah ini. Ya, jadi mungkin tadi yang tentang hadis yang populer di kalangan kita, tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Iya. Itu enggak ini ya, Tat ya? Ya. Enggak. Itu sebenarnya kedudukannya hadisnya doif jiddan, sangat lemah sekali. Bahkan kalau kita merujuk kepada hadis yang hadis arba'in di situ, jadi orang mukmin itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah itu. Jadi kita ini gunakanlah momen Ramadan ini dengan hal-hal untuk menambah keimanan kita kepada Allah, yang Allah itu cinta dan Rasulullah itu senang dengan setiap amalan kita. Itu mungkin, Mas. Ya.
Jadi teman-teman yang mungkin hari ini bertanya hal makruh apa saja yang dilakukan saat kita menjalankan ibadah puasa, ya salah satunya tadi ya hadis yang populer itu, misalnya kita tidur di bulan puasa sampai buka, mungkin wah ini ibadah, padahal ada hal yang bisa dilakukan selain tidur, yaitu kita bisa membaca Al-Quran ya ya, mentadaburi Al-Quran, kemudian juga apalagi semisal ibadah-ibadah yang menunjang dalam puasa ini ibadah. Banyak diantaranya adalah selalu berkholwat dengan Allah, bangun qiyamul lail. Karena ingin keutamaan orang beriman itu adalah ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Hadis ini kurang lebihnya artinya begini, sangat menakjubkan perkara orang mukmin itu. Dari perkara orang mukmin artinya urusan tentang dunia apalagi tentang akhirat itu kata Allah itu baik urusannya, bernilai ibadah. Tapi yang jadi masalah itu adalah berlebihan, tidur terus, makan terus. Itu kan semuanya ada haknya dan itu hanya dimiliki oleh orang mukmin. Oleh karenanya gunakanlah untuk berkholwat, untuk kita ini berusaha supaya lebih baik lagi dan mantap keyakinan kita kepada Allah, dan insya Allah kita akan semakin baik, insya Allah dirindukan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan teman teduh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju Mas? Sangat setuju Tat. Masya Allah. Ya, jadi untuk teman-teman mungkin dalam bulan puasa ini silakan bisa diisi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat ya Tat, daripada harus tidur seharian dari pagi sampai maghrib. Teman-teman juga bisa mengisi dengan sering membaca Al-Quran setelah selepas sholat, kemudian juga membaca buku-buku tentang Sirah Nabawi, dan banyak hal yang bisa dilakukan dalam bulan Ramadan ini. Mungkin itu aja ya Tat ya. Ya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.